Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita melanjutkan kajian kita tentang kitab Tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka itu tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka, bina'tihi fi kutubihim, karena sifat-sifat yang sudah dijelaskan dalam kitab-kitab mereka. Qala Ibnu Salam mengatakan, laqad araftuhu khina ra'aituhu kama arifu ibni wa ma'rifati li Muhammad asyad. Ada seorang tokoh dari alumni atau dari agama sebelumnya, dia mengatakan, sungguh aku telah tahu tentang dia ketika aku melihatnya, sebagaimana aku mengetahui anakku, dan pengetahuanku tentang Muhammad itu lebih dalam daripada anakku. Jadi Nabi Muhammad itu sebenarnya sudah cetha-welo-welo digambarkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Ciri-cirinya Pak ya, mungkin kalau namanya bisa jadi tidak disebutkan. Kalau di Indonesia mungkin kita sering suka dengan istilah-istilah apa bahasanya yang sering biasanya kalau mau pemilu itu muncul biasanya Satrio Piningit lah, apalah gitu ya. Nanti ciri-cirinya begini, ciri-cirinya begitu ya. Tetapi kadang-kadang ketika sudah hadir itu terjadi anomali, bahasa kerennya begitu ya. Jadi sebenarnya orang-orang agama-agama sebelumnya yang mempelajari kitabnya ya, itu pada dasarnya tahu kalau Muhammad itu memang sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan. Bahkan yang mendeklar bahwa Nabi Muhammad itu nabi juga orang-orang yang ahli kitab sebelumnya, Pak. Makanya kan konsep nabi ini sudah ada sebelum Islam ada. Soalnya kalau konsep nabi ini baru di dalam Islam agak susah, Pak. Berarti baru konsep nabi. Maka konsep nabi itu sudah ada sejak zaman Bani Israel. Ciri nabi itu begini. Nah, nanti nabi terakhir itu juga sudah diinformasikan lebih awal. Tetapi ketika pas datang ya, itu kadang-kadang mereka kok gitu ya maksudnya ya. Jadi kadang-kadang ibarat kata seperti itulah. Misalnya kan seperti itu. Kalau kita misalnya Pak, misalnya ini yang belum nikah misalnya ada orang misalnya ngasih tahu nanti jodohmu itu begini. Nah kadang-kadang imajinasi saat diberikan gambaran di awal itu kadang-kadang tidak sama dengan realita yang di saat terjadinya itu. Bisa jadi lebih cantik atau lebih buruk. Padahal imajinasinya mungkin hidungnya kok lubangnya 2 misalnya ya. Nah, misalnya ya. Makanya sebenarnya atau kadang-kadang mereka sebenarnya mengakui cuman kok lebih hebat dari saya misalkan. Kadang-kadang seperti itu. Jadi orang-orang ahli kitab nanti Bapak Ibu kalau zaman sekarang itu saking mudahnya kita akses informasi, itu kita bisa kok cari di dalam internet itu ciri-ciri Nabi Muhammad dalam kitab-kitab sebelumnya. Nah dulu itu kebanyakan Kebanyakan itu sebagian orang dari mereka itu tidak menyampaikan itu kepada publik. Karena dulu informasi itu tertutup, Pak. Jadi informasi kitab suci itu dulu tertutup. Kitab yang paling terbuka itu sebenarnya Quran. Siapa saja boleh mencoba memahaminya. Tapi kalau kitab-kitab yang lain itu kayak ada kamu siapa misalkan gitu ya. Jadi kayak itu orang lain itu nggak boleh memahami kitabnya secara ini. Kalau sekarang, makanya dulu informasi yang tidak
menurut mereka tidak menguntungkan, maka di keep, jadi dirahasiakan. Tetapi kalau zaman sekarang ini kan zaman terbuka. Ketika zaman terbuka seperti ini, maka ya otomatis nanti orang itu akan kalau mau mempelajari akan ketemu semua. Makanya Quran ini dari dulu terbuka, nggak pernah ada yang ditutup-tutupi. Siapa yang nutupin Quran? Nggak ada. Tapi kitab-kitab yang lain kadang-kadang terjadilah hal-hal seperti itu. Tidak pernah disampaikan, tidak pernah didarus seperti ini, tidak pernah di ngaji dari A sampai Z. Kan nggak pernah ya Pak? Ada nggak pengajian kitab, misalnya ya kitab Taurat dari awal sampai akhir? Nggak ada toh ya. Atau tafsirnya Taurat dari awal sampai akhir misalnya. Misalnya apa tafsir Injil dari awal sampai akhir, nggak ada toh. Ya memang secara keterbukaan informasi itu kita diajari oleh Quran itu memang terbuka. Silahkan kalian diskusi. Kalau di yang lain nggak boleh diskusi, tolong jangan diskusi. Kalau di sini diskusilah. Semakin Anda berpikir maka akan semakin kuat keimanannya kalau dalam Islam. Maka dikatakan wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa, maka sebagian dari mereka pasti layak tumunal haqqa, pasti akan menyembunyikan kebenaran itu. Wahum ya'lamun, sementara mereka tahu. Ibarat kata Pak, misalnya soal ijazah, contoh mudahnya mumpung lagi ini, sebagian orang yang nggak suka itu tetap tahu, misalnya ya itu asli misalnya, tapi sebagian yang lain tetap pura-pura nggak tahu. Nah, kira-kira begitu. Sebenarnya itu hanya masalah, ya begitulah dunia itu begitu. Kadang-kadang itu kita itu misalnya lah kita sendirilah, kita itu kadang-kadang kalau nggak seneng sama orang, kadang-kadang tidak mengakui keberhasilannya atau tidak mengakui pekerjaannya. Apa begini? Padahal sebenarnya dia tahu, sebenarnya dalam hati itu kita mengakui, dia itu hebat dalam hal ini. Cuman karena kita itu apa misalnya, terus merasa ya begitulah, nggak pernah disampaikan yang baiknya. Apalagi sedang bermasalah atau sedang nggak seneng, itu nggak pernah orang nggak seneng itu menyebutkan kebaikan orang yang dimusuhinya. Jarang Pak. Rata-rata yang dikeluarkan adalah kekurangannya. Padahal mungkin kekurangannya itu tidak sebanyak kebaikannya. Jadi kadang konsep dalam dunia ini kan nila setitik rusak susu sebelanga gitu ya. Gara-gara kesalahan kecil itu kadang yang lain dianggap tidak ada. Kadang-kadang hanya karena kesalahan kecil kita itu dianggap nggak pernah baik. Nah, pun juga kalau orang itu buruk terus baru melakukan kebaikan sedikit itu sudah dianggap hebat. Ya kira-kira begitu. Karena dunia itu selalu melihat yang tidak umum. Ya makanya Bapak Ibu kalau misalkan jarang salah sedikit itu kayaknya salah besar. Tapi kalau jarang baik sedikit itu kayak baik besar. Ya seperti itulah mungkin ya fenomena-fenomena yang ada di dunia. Kita kadang-kadang itu cenderung memang cara berpikir tidak adil ya. Kira-kira cara berpikir kita kadang-kadang itu terfokus pada yang sedang disorot saja. Padahal sebenarnya kalau kita nanti kembali ke netral itu ya harusnya proporsional, plus minus. Setiap orang mesti punya kebaikan dan punya keburukan. Maka secara hukum akhirat itu tidak menyorot pada satu yang viral, tetapi sorotannya adalah timbangan. Timbangan itu nanti mana yang lebih berat. Makanya misalnya Bapak Ibu kalau misalkan merasa nggak banyak amalnya, yang penting amalnya lebih banyak sedikit daripada keburukannya. Paling tidak 51% dibanding 49% Pak. Insya Allah masih selamat. Kan kira ya, pokoknya begitu. Jadi kalau memang nggak bisa 100% baik, ya paling nggak 51%. Nah, tapi kalau ada nggak sih orang 100%? Enggak ada lah, kira-kira begitu. Saya yakin orang 100% baik itu enggak ada, 100% buruk itu ya enggak ada. Ya minimal, tapi jangan sampai 50-50 banget. Kalau 50-50 banget itu Bapak nanti menjadi orang-orang yang tidak masuk neraka, tidak masuk surga. Nanggung. Lihat neraka nangis, lihat surga itu ngiler. Kan kira-kira begitu ya. Jangan ya, mending yang masuk surga saja. Al-haqqu min rabbika. Al-haqqu min rabbika dikatakan tadi apa wa inna bariqam minhum la yaktumunal haqqa.
sebagian dari mereka pasti akan menyembunyikan kebenaran, yaitu sifat-sifat yang sudah dijelaskan dalam kitab mereka. Wahum ya'lamun, sementara mereka itu sebenarnya sudah tahu ada di dalam kitab itu. Al-haqqu min rabbika, kebenaran atau yang hak itu dari Tuhanmu, kata Allah. Fala takunanna minal mumtarin, jangan sampai kamu menjadi orang-orang yang ragu. Aisakin fihi, artinya jangan sampai kamu menjadi ragu atas itu. Kadang-kadang mungkin Nabi Muhammad mungkin juga diyakinkan oleh Allah kebenaran itu dari Tuhanmu, jadi jangan sampai kamu ragu. Jadi kadang-kadang orang butuh penguat dari pemberi perintah. Udahlah, ini perintahku, jangan takut. Misalnya ya, kalau ada seorang presiden misalnya memberikan instruksi kepada menterinya yang lain tentang sesuatu yang mungkin nyangkut dengan kaitan menteri yang lain, itu mungkin kalau kita bahasakan itu sudah, ini perintahku juga, kamu harus percaya. Nah, kira-kira seperti itu. Walikullin, dan setiap golongan minal umami dari umat, wijhatun, punya arah kiblat, wa muwalliha, di mana di situ dia akan mengarah dalam beribadah. Ai wajahahu fi sholatihi, artinya adalah menghadapkan wajahnya di saat sholatnya. Muwallaha fastabiqul khairat. Dalam qiraat lain disebutnya muwallaha. Dari dalam qiraat yang kita gunakan muwalliha. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebajikan. Ai badiru, bersegeralah ila taati, kepada taat, wa qubuliha, dan menerimanya. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a, di mana saja kamu berada maka Allah akan menghadirkan kamu di hari kiamat. Yajma'akum yaumal kiamat fayujazikum bi'amalikum, lalu dibalas amal-amal kalian. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu maha mampu ya. Setiap umat itu punya kiblat. Makanya Bapak Ibu, setiap umat itu punya kiblat. Kiblatnya Nabi Ibrahim itu ke Mekah, ke Ka'bah. Lalu ke kiblatnya Nabi Musa ke Baitul Maqdis. Kiblatnya Nabi Isa masih ke Baitul Maqdis. Lalu kemudian kiblatnya Nabi Muhammad asalnya ke Baitul Maqdis, lalu pindah ke Masjidil Haram. Nah, jadi sebenarnya ini penegasan ketika tadi kiblat sudah dipindah. Itu kan mungkin takutnya umat-umat Islam yang baru-baru itu mulai agak bimbang, atau bahasa ininya galau. Ini sebenarnya kiblat itu yang mana? Kok kita berubah-ubah, kan Tuhan kita satu, kok kiblatnya berbeda-beda? Maka kemudian dijelaskan di sini dalam firman Allah, walikulli wijhatin, setiap kaum, setiap umat itu punya kiblatnya masing-masing untuk sholat. Jadi kiblat itu arah menuju sholat. Harusnya orang Yahudi, orang Nasrani itu kiblatnya masih di Baitul Maqdis. Tapi nggak tahu kalau orang Nasrani sekarang kiblatnya kemana, saya nggak tahu. Saya nggak pernah neliti. Pernah ada yang tahu sholatnya orang Nasrani ngadep kemana, Pak? Nggak tahu ya, nggak tahu. Saya nanti silahkan dicari ya. Kalau orang Yahudi masih menghadap ke tembok ratapan ya, ke apa namanya bahasa itu, Baitul Maqdis kan, ke Baitul Maqdis ya, memang ke arah situ. Nah, kalau orang Islam kan sudah dipindah ke arah Masjidil Haram ya, Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, kiblatnya orang-orang yang di dalam masjid adalah Ka'bah. Kiblatnya orang yang di luar masjid adalah Masjidil Haram. Kiblatnya orang yang di luar Mekah adalah Mekah. Jadi Masjidil Haram itu dalam Al-Quran ini nanti akan bermakna tiga ya. Ada nanti istilahnya dalam misalnya kasus Isra Mi'raj, yang dimaksud Masjidil Haram itu ya sekitar Masjidil Haram. Kalau yang di sini Masjidil Haram di ayat yang sebelumnya ini adalah maksudnya adalah Ka'bah dan sebagainya ya. Nanti ada maksudnya. Kadang-kadang disebutkan
luasnya, tapi yang dimaksud adalah intinya gitu. Walikullin tadi ya, mau muwaliha fastabiqul khairat, artinya fastabiqul khairat itu silahkan berlomba-lomba, artinya semua punya kiblatnya masing-masing, silahkan berlomba-lomba, artinya ya kalau memang nggak mau ngikutin ini silahkan berlomba-lomba. Aina ma takunu ya'ti bikumullah, kamu kemana saja itu ujung-ujungnya nanti kembalinya kepada Allah. Jadi makanya gini ya, di dunia ini manusia benar-benar dikasih pilihan, terserah kamu mau milih apa, tapi nanti kalau mati pun kembali ke saya. Apa ya, kayak seorang ibu, terserah kamu mau main kemana saja, nanti kalau lapar paling kamu pulang lagi. Apa ya bahasanya itu ya, kalau dulu Pak, karena kalau pulang kalau pas lapar doang kan, biasanya anak-anak dulu tuh main nggak karuan jauhnya ya, nggak seperti anak sekarang yang nggak pernah main ya. Anak sekarang itu di kamar terus ya. Perasaan zaman saya itu dulu nggak pernah di rumah malah ya, nanti pulang-pulang sore gitu dimarahin gara-gara nggak makan siang ya, dimarahin gara-gara nggak makan siang ya. Nah, ya nggak tahu lah ya pokoknya, tapi aslinya sebenarnya setiap orang itu kalau lapar pulang sendiri Pak. Asal nggak punya duit ya, tapi kalau punya duit malah nggak pulang-pulang. Ya, jadi intinya kayak gitu, sebenarnya kita itu dari Allah, nanti ujung-ujungnya kembali kepada Allah. Terserah kamu mau main di mana saja, tapi nanti kalau pulang mesti kepada Allah, tanggung jawab. Artinya jadi kita itu seperti di tempat mainan yang luasnya sedunia ini loh Pak, tapi nanti pulangnya tetap kepada Allah. Repot kan Pak? Ya makanya main kan paling berapa sih, 1 jam ya, 1 jamnya akhirat itu ya seumur hidup kita itu, kira-kira begitu. Nanti kalau pulang-pulang sudah puas, sudah kan gitu ya, repot ya gitu. Fastabiqul khairat badirul taat aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Gampang sajalah bagi Allah hal-hal semacam itu. Wa min haitsu kharasta fawalli wajhaka satrul masjidil haram. Mana tadi ya? Wa min haitsu kharasta fawalli wajhaka satrul masjidil haram wa innahu lal haqqu mir rabbika wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Ini penegasan lagi Pak. Dan kemana saja kamu keluar untuk bepergian, fawalli wajhaka satrul masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah masjidil haram saat sholat. Jadi ini penegasan sekali, seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa ketika kita sholat wajib hukumnya menghadap kiblat, karena ayatnya sudah kuat sekali dan dikuatkan. Jadi jangan sampai sholat itu terus ngadep seenaknya sendiri. Kan Tuhan tidak di sana. Ya enggak gitu, kan diperintahnya di sana. Bukan masalah Anda itu sholat tidak disuruh menghadap Tuhan, tetapi disuruh menghadap satu titik yang mudah bagi Anda. Lah kalau Anda disuruh menghadap Tuhan ya kacau balau Pak, ke atas, ke bawah, ya nanti kan semua arah adalah punyanya Allah. Ya tapi kalau Allah sudah menentukan, Anda jangan ikut-ikut menentukan. Kira-kira begitu loh. Biarlah yang ditentukan Allah saja. Kalau disuruh ngadep Ka'bah ya sudah ngadep ke sana. Lah misalnya ada orang misalkan kalau misalnya dengan konsep bumi yang bulat, misalnya lokasinya itu titiknya itu berbalikan dengan Ka'bah, dia harus menghadap kemana? Bebas Pak. Tapi kayaknya tidak ada laut Pak. Kayaknya di baliknya, kalau versi bumi bulat itu di baliknya Mekah itu kayaknya laut kayaknya. Jadi mungkin kemungkinan nggak ada lah orang yang sholatnya itu punya arah 360 derajat, ngarah kemana saja bisa kan gitu, enggak ya. Lalu Indonesia kan bisa juga menghadap kebalikannya, dari arah barat ke utara sedikit, misalkan ngadap ke timur. Ya harusnya cari yang lebih dekat Pak. Google aja nyarikan jalan yang lebih dekat Pak, kenapa Bapak cari yang lebih jauh kan gitu ya. Ya kira-kira begitu ya logikanya. Nanti jangan kebanyakan inilah punya inisiatif terus balik arah gitu ya, jangan Pak ya. Jadi cari yang dekat ya, karena urutannya begitu. Kemudian wa min haitsu kharasta fawalli wajhaka satrul masjidil haram wa innahu lal haqqu, sesungguhnya kiblat itu adalah benar ya, mir rabbika, dari Tuhanmu, wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun, dan sama sekali ya Allah tidak akan lupa
atas apa yang kalian lakukan ya, sebagaimana yang lain. Artinya dalam kondisi apapun ya, dalam safar, dalam tidak safar itu nanti dicatat. Artinya sholatmu itu tetap dicatat, maka Allah tidak akan lupa sama sekali. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka satrul masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum satroh. Dikuatkan lagi. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka satrul masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum satroh. Pokoknya udah ini sudah nggak bisa diganggu gugat. Salat yang menghadap kiblat. Karorohu li takkid, diulang-ulang sebagai penguat. Li alla yakuna linnas, agar tidak ada bagi manusia, yang dimaksud adalah orang Yahudi al musyrikin, alaikum hujjatun, tidak ada alasan bagi orang-orang Yahudi dan musyrik di sana, ai mujadalah fit tawali ila ghairihi li tatanafa apa nih litan tafi'a mujadalakum fi min qaulil yahud yashhadu dinana wa yatba'u qiblatana wa qaulul musyrikin yuda'i millata Ibrahim wa yukhalif qiblatahu. Jadi ini sebenarnya adalah penguat kepada Nabi Muhammad untuk menghadapi fitnahan dari kaum musyrikin dan kaum Yahudi. Di Madinah itu Nabi itu difitnah gini oleh orang musyrik. Nabi difitnah gini, katanya agama Ibrahim kiblatnya ikut Israel, misalnya gitu ya. Lah orang Bani Israel bilangnya katanya agama keren, kiblatnya ikut-ikutan. Jadi ada dua yang menghina, Pak. Belum dilaporkan Polda ini. Jadi pencemaran nama baik. Jadi seperti itu, Pak. Dihina dua kubu. Satu dari orang-orang musyrik. Katanya kamu ngaku-ngaku agama Ibrahim. Kok kiblatnya ke sana? Kan Ibrahim kiblatnya di Mekah. Terus yang satunya katanya kalau menurut alasan orang Yahudi, kamu nggak suka dengan agamaku, tapi kok kiblatnya ikut. Nah, itu repot, Pak ya. Jadi makanya inilah kemudian yang menjadi alasan Nabi itu sering nengok ke atas untuk meminta izin pindah untuk meminta harapannya supaya kiblat itu segera dipindah, itu karena ejekan ini sudah cukup lama. Tapi sekali lagi cara Allah itu juga unik, Pak. Ketika menyelesaikan fitnahan itu nggak langsung diselesaikan pada saat kejadian. Jadi Bapak Ibu, kalau kita amati dalam Al-Quran ini, ketika ada masalah-masalah itu mesti ada waktu. Untuk apa? Entah ya, kalau kita lihat itu nggak langsung hari itu difitnah, hari itu selesai, nggak seru kalau fitnah sehari itu baru langsung selesai. Itu nanti jumawa, Pak. Bapak Ibu kalau misalkan selalu ditolong dalam waktu yang singkat, itu nanti itu nggak punya istilahnya ya, daya pikir yang kuat. Makanya kadang-kadang kalau fitnahan itu kadang-kadang butuh waktu untuk dijalani sedikit lah, supaya ada pelajarannya. Makanya di sini kemudian kalau di ayat sebelumnya kan qad naro taqalluba wajhika bisama falan walliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka satr. Itu sebenarnya kalau dari nada kata itu kelihatannya itu sudah cukup lama. Rasul sering ke atas nengok, artinya nengok Jibril kapan turun, ini keputusannya gimana. Kalau sekarang ya mungkin nunggu siapa ya keputusan itu ya, nonton TV lah, ini apa nih keputusannya nih misalnya. Sekarang caranya kemenangan nunggu misalnya ya hilal ya. Tapi ya sekarang udah nggak terlalu gitu ya. Kalau dulu itu karena Nabi nggak mungkin memutuskan sendiri soal kiblat ini, makanya nunggu tengok nuwali wajhaka, kira-kira seperti itu. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka satrul masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum satroh, kemana saja kamu harus menghadap ke sana. Li alla yakuna linnasi hujjatun li alla yakuna linnasi alaikum hujjah. Terus ilal ladina dzalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka,
fa innahum yaquluna ma tahawala ilaiha ila mailan ila dini abai wal istisna mutasin dan sebagainya. Wal makna la yakunu li ahadin alaikum kalam ila kalami haula fala tahsyauhum, maka jangan takut kepada mereka ya, wahsyauni dan takutlah kepadaku, wali utimma nikmati alaikum, agar kami sempurnakan nikmatku kepada kalian, bil hidayah ila ma'alimi dinikum, ila ma'alimi dinikum, untuk mendapatkan hidayah kepada tanda-tanda agamamu, wala'allakum tahtadun, dan semoga kalian mendapat petunjuk. Jadi awal pemindahan kiblat ini mungkin cukup luar biasa, Pak. Sebagai seorang pemimpin, Anda bisa bayangkan mesti ada riak-riak, apa bahasanya ya, ada inilah, secara, kalau misalkan secara politik itu kan agak goyang, Pak, ya. Dimanapun ketika ada perubahan yang luar biasa, itu mesti akan goyang. Nah, kadang-kadang ketika goyang ini pemimpin ikut goyang secara kekuatan. Nah, maka kadang-kadang di sini kalau di ayat ini Allah terus-terusan kemudian menguatkan supaya nggak goyang, udah pede saja. Bisa Bapak bayangkan, untuk mencari sahabat Nabi itu kan effortnya habis-habisan, Pak. Untuk nyari teman itu effortnya habis-habisan. Giliran sudah punya teman, suruh memporak-porandakan untuk memastikan siapa teman beneran dan siapa yang bukan beneran. Itu kan ya luar biasa, Pak. Makanya dikuatkan supaya apa? Supaya nggak ada perbedaan. Kalau nggak dikuatkan, nanti separuh menghadap ke Baitul Maqdis, separuh menghadap ke Mekah. Tambah kacau balau, Pak. Makanya ketika kita sudah memutuskan pindah arah, maka harus dipastikan semua pindah arah. Kalau ada dibiarkan satu yang masih belot, itu nanti akan merusak masa depan. Makanya saya kadang-kadang kalau melihat orang-orang Indonesia yang mendirikan bangsa ini, itu termasuknya pinter, Pak. Dia apa istilahnya ya, menasionalisasinya itu luar biasa. Bahasa harus bahasa Indonesia. Itu keren. Seandainya nggak ada bahasa tunggal, nggak kelar-kelar, Pak. Bayangkan, Pak, ya kira-kira begitu. Jadi kalau memang merubah arah, nasionalisasi total. Makanya kemudian saya pikir, oh, orang-orang dulu itu hebat sekali. Dia sudah punya rencana jangka panjang. Ya, jadi supaya Indonesia ini akur bagaimana, membuat konsep yang satu arah. Ya. Seandainya dibiarkan setiap daerah dengan bahasanya masing-masing, ya kita bisa repot ini pakai menerjemah kalau harus ngaji kan, senegara kan repot. Nah, itulah kadang-kadang ya kan ada negara lain yang senegara aja harus pakai penerjemah, itu kan ya masa gitu sih. Ya, kita belajar dari sini bahwa kalau memang kita pindah arah, maka fokuskan semua adalah sepakat ke satu arah. Kama arsalna sebagaimana kami kirim kepada kalian, itmaman ka itmamihi bi irsalina, kama arsalna bikum rasulam minkum, sebagaimana kami utus nabi-nabi kepada kalian, rasulam minkum, dari rasul-rasul dari kalian sendiri ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatlu alaikum ayatina, yang membacakan kepada kalian Al-Qur'an ya, wa yuzakkikum, dan membersihkan kalian, minasyirki, dari syirik, wa yu'allimukum, dan mengajarkan kepada kalian Alkitab yaitu Al-Qur'an, wal hikmata, dan hikmah, ma'afihi minal ahkam, hikmah ya dari hukum-hukum, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan apa yang sebelumnya kamu tidak tahu. Di sini kama arsalna bikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum ya. Sebagaimana kami utus kepada kalian seorang rasul dari kalian sendiri, yatlu alaikum ini khitabnya bisa jadi kepada orang-orang Arab waktu itu ya, mungkin musyrik dan kafir di sana.
diutus rasul dari mereka sendiri. Supaya apa? Supaya orang itu mau mudah untuk memahaminya. Kenapa sih rasul harus dari orang-orang yang dituju? Karena kita itu kalau mengirim utusan bukan dari orang yang di situ itu agak susah, agak lama, Pak. Apalagi orang Arab. Orang Arab itu kalau misalkan didakwahi oleh non Arab itu mungkin agak susah. Jadi termasuk mungkin orang-orang lain ya, orang-orang yang lain mungkin juga sama. Tapi kalau orang Arab itu lebih susah. Jadi jangan berharap ada khalifah dari Indonesia. Itu mungkin di sana nggak bakal diterima. Nah, kira-kira begitu. Kenapa ya? Karena mereka merasa mungkin lebih ini ya, lebih apa misalnya, lebih tua atau lebih apa misalnya dan sebagainya. Maka diutuslah Nabi itu dari kaumnya sendiri. Kemudian apa yang mengajarkan Al-Quran dan membersihkan dari syirik. Ya sebagaimana mungkin awal-awal Nabi Ibrahim membersihkan berhala, dan sampai di eranya Nabi Muhammad itu mungkin mulai bersih lah di sana, berhala-berhala mulai bersih. Wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Hikmah ini kalau di sini adalah hukum-hukum ya. Hukum-hukum Islam dan sebagainya. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan apa yang sebelumnya kamu tidak tahu. Makanya sebenarnya ada ilmu dalam Al-Quran. Al-Quran ini kalau dikaji betul-betul semakin dalam semakin banyak ilmunya. Karena sebenarnya ada rahasia-rahasia yang hadir dari firman-firman Allah itu yang kemudian nanti bisa jadi ilmu. Termasuk ilmu-ilmu yang macam-macam, ilmu kedokteran, ilmu apa misalnya, itu nanti ketemu. Cuman kadang-kadang kita itu tidak kuat mempelajarinya, jadi hanya menghafalkan saja, itu ya mungkin yang menjadi kekurangannya. Fadkuruni, maka ingatlah aku, kata Allah, bisolati wa tasbih wa nahwihi, dengan sholat, dengan tasbih atau semacamnya. Adkurukum, maka aku akan ingat kalian. Ai ujazikum wa fil hadis anilah man dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Barang siapa mengingatku dalam hatinya, maka aku akan mengingatnya dalam hatinya. Wa man dzakaroni fil mala'i dzakartuhu fi mala'i khairim min mala'ihi. Barang siapa menyebutku di dalam kelompoknya, maka aku akan menyebutnya di dalam kelompok yang lebih baik daripada kelompoknya itu. Jadi ini sebenarnya pelajaran zikir, Pak. Orang itu kalau mau mengingat Allah akan diingat Allah, itu fix 100%. Makanya kalau Bapak Ibu pengen selalu diingat Allah, ya Bapak harus selalu ingat Allah. Jadi enaknya gitu, Bapak kalau ingat Allah, Allah ingat Bapak. Makanya kalau orang sering zikir itu doanya kadang nggak sempat terucap sudah terkabul. Tapi ngeri-ngeri sedap ya Pak. Makanya ya, maksudnya hati-hati, kadang-kadang harus latihan kuat hati. Kuat hati itu jangan hatinya nyeletak-nyeletuk iseng, itu berat Pak. Bapak cobalah. Bapak itu pernah nggak ya hatinya dikondisikan soleh, itu bisa nggak kira-kira ya? Hati loh ya Pak. Kalau mulut kan mungkin masih bisa ditutup ya. Hati itu kadang-kadang liar Pak. Liarnya luar biasa. Kalau nggak susah. Pikiran itu sama Pak. Bapak makanya orang-orang yang soleh itu yang kuat menjaga hatinya untuk tidak aneh-aneh pikirannya. Coba ya, misalnya kan dia ahli zikir, dekat dengan Allah. Dia kerentek saja terjadi Pak. Ngeri Pak. Ada yang iseng sama dia, terus dia tiba-tiba kan nggak enak Pak. Padahal dia nggak ada maksud. Ya kadang-kadang malaikatnya mungkin kecepatan menerjemahkan itu, kan bahaya ya. Apalagi keucap, belum keucap saja kadang-kadang sudah inilah. Makanya kita itu nggak boleh sembarangan kepada orang lain, karena takutnya orang lain itu dia sedang connect dengan Allah dengan cara tadi, man dzakaroni faqad dzakartuhu. Artinya seperti HP yang sedang connect sinyal kencang. Nah, connect sinyal kencang itu kan kalau dalam sistem itu ada ini ya, apa ya namanya, arus
bolak-balik. Nah, itu ngeri, Pak. Makanya kalau orang-orang tingkatannya wali itu kadang-kadang kelihatannya sih dengerin statue misalnya ya. Misal, tapi dia tasbih misalnya. Lo hati-hati, Pak. Jangan ya misalkan dia geleng-geleng kepala, tapi ternyata dia zikir misalnya. Apa enggak? Wassalam, Pak, kalau kita sudah seudon ternyata dia begitu kan ya. Makanya ya pokoknya, tapi mungkin kalau secara fikih bolehlah menghukumi kalau misalkan dari luarnya, tapi dari dalam enggak ada yang tahu ya. Makanya di sini dikatakan fadkuruni adkurkum. Ini ayat Quran jelas, Pak. Dan ini pasti. Ingatlah Allah maka Allah ingat Bapak. Clear. Makanya ada hadis lain mengatakan kalau kamu ingat Allah di saat kamu gembira, maka kamu akan diingat Allah di saat kamu sulit. Yang susah itu mengingat Allah saat gembira, Pak. Setiap orang sulit rata-rata sudah ingat Allah, Pak. Ya, jadi kalau orang sulit itu rata-rata ingat Allah. Tapi kalau orang gembira, nah, makanya kalau Bapak Ibu gembira ingatlah Allah. Nah, ya apalah, misalnya Bismillah saya traktir misalnya. Itu bagian dari ingat Allah misalnya ya, atau pas lagi senang-senangnya itu langsung dzikir wiridan misalnya ya, nggak apa-apa, atau sholatnya banyak misalnya. Waskuruli, dan bersyukurlah kepadaku, ai nikmati bitoah wala takfurun, dan jangan kalian kufur dengan maksiat. Artinya perintah Allah ini simpel, fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun, ingat Allah dan bersyukur. Jadi makanya kalau dikonsepkan itu bagaimana menuju kebahagiaan, itu kuncinya di sini, ingat Allah dan bersyukur. Alhamdulillah masih hidup, ya syukur. Alhamdulillah bisa nafas dengan baik. Alhamdulillah bisa kentut misalnya, enggak misalnya ya. Soal misalnya kalau sakit habis berapa? Kalau dan sebagainya. Kalau kita mau bersyukur, insya Allah nanti itu akan ditambahkan gitu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, minta tolonglah kalian semua atas akhirat nanti, alal akhirah, bisabri, dengan sabar, ala to'ah, dengan sabar menjalankan ketaatan. Artinya gini, kalau kamu pengen ditolong di akhirat nanti, maka sabarlah dalam ketaatan. Sabarlah dalam ketaatan. Artinya taat itu berat, Pak, maka butuh sabar. Wassalah, dan dengan sholat khoswa bidzikir ya, khususnya dengan zikir, litakaruriha, karena terulang-ulangnya ya, wa adumiha, dan besarnya, innallaha ma'as sabirin, maka sesungguhnya pertolongan Allah itu menyertai orang-orang yang sabar. Jadi kalau bahasa Jawanya itu sabar itu telaten. Jadi telaten dalam menjalankan ibadah. Ibadah itu disabari saja. Soalnya kalau kita ibadah tidak sabar, akhirnya ibadah itu formalitas. Makanya ibadah itu sabar, sholat ya tenang, nggak usah terlalu terburu-buru. Panas ya dinikmati, dingin ya dikemuli, ya kira-kira begitu. Jadi hidup itu pokoknya jangan dikeluhkan. Kalau nggak enak ya disabari, kalau enak disyukuri. Itu Pak, mengeluh itu udahlah, pura-pura nggak ada keluhan itu. Ya pokoknya kalau ada keluhan ya bilang saja mungkin kita harus bersabar. Ya don ya misalnya. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat, dan janganlah kalian berkata kepada orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu sebagai amwat, mayit. Bal ahya, akan tetapi mereka itu hidup. Walakil latasurun, akan tetapi kalian tidak merasakan. Orang-orang yang mati di jalan Allah, di jalan Allah ini banyak ya Pak, termasuk orang yang mati berjihad perang karena Allah, orang yang mati berjihad karena mencari ilmu, orang yang mati berjihad karena mencari rezeki untuk keluarganya. Kira-kira seperti itu ya, macam-macamnya ya. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amat. Orang-orang yang memang semua kegiatannya diniatkan untuk Allah, ketika dia mati maka matinya itu sebenarnya dia tidak mati.
tetapi dia hidup. Akan tetapi orang-orang seperti kita yang sekarang masih seperti ini itu tidak menyadarinya. Nah, ini agak susah dijelaskan. Nanti kalau sudah ada yang kasih tahu lah bagaimana kira-kira proses di sana ya. Makanya nanti ada istilah ini, takut keliru saya menyampaikan soal ini. Ini agak agak masalah ruh ya. Kalau di dalam tafsir ini dikatakan arwahnya itu hidup, artinya hidup itu ndak disiksa. Dia mendapatkan kenikmatan di mana? Di sini dikatakan arwahum bi hawasili tuyuri khudrin tasruh fil jannah haitsu saat ya. Jadi ruhnya itu hidup. Ini apa ya bahasanya? Kalau di sisi lain ya, kalau dimaknai lain, orang-orang yang meninggal dalam kondisi di jalan Allah, baik ulama yang mengajar atau siswa yang mencari ilmu, kalau meninggal itu sebenarnya dia tidak mati, dia masih hidup. Artinya dia itu masih berserawung. Apa berserawung itu? Masih berinteraksi dengan kita. Makanya Bapak Ibu bisa jadi misalnya ngaji di sini itu nggak bisa misalkan 5 tahun nggak paham misalnya. Nah, suatu saat itu mungkin tidur terus mimpi diajarin oleh gurunya. Itu belajar paling cepat, bangun bisa biasanya. Makanya Bapak Ibu nggak usah berharap langsung pinter sekarang. Kalau memang kok saya tidak masuk ya tunggu, barangkali suatu ketika frekuensinya sama, maka bisa download ilmunya dengan cepat. Yang penting frekuensinya sama. Frekuensi apa? Frekuensi ruhnya. Ya, bagaimana? Ya, gimana ya? Ya saya seperti kemarin Pak, janji Allah itu akan memberikan kepada keturunan Nabi Ibrahim asal frekuensinya sama. Makanya kita itu bisa menyerap ilmunya para nabi, ulama, asal kita frekuensinya sama. Keserap tuh. Tiba-tiba diajarin dalam mimpi. Begini. Kadang ngajarinnya itu sekedar datang, kamu ngajar ini ya nak, gitu. Ya pokoknya begitu ya. Bapak Ibu pernah nggak sih kira-kira, saya takutnya keliru ya ngomongnya. Jadi ada orang-orang itu yang kelihatannya dia sekolahnya mah nggak pernah bagus lah, sekolah nggak favorit gitu ya. Tetapi kadang-kadang ketika dia sudah mengajar itu mengalir saja idenya. Karena orang mengajar itu kadang-kadang kalau nggak punya bahan juga pusing Pak. Tapi ada orang yang nggak punya bahan tapi jalan gitu ya. Jadi itu kadang-kadang hidayah Allah bagi orang-orang yang mengajar. Kadang-kadang itu dihadirkan ilmu-ilmu yang sebelumnya dia sendiri tidak tahu. Ya. Tapi ya semoga Bapak Ibu di sini nanti pada suatu saat mungkin mengalami hal-hal diajari apa. Kalau bahasa ini biasanya punya inspirasi. Bapak Ibu kalau misalkan punya tantangan, bisa nggak buat ini? Tapi misalnya suruh buat yang sesuatu yang aneh, nggak sulit lah kira-kira logika. Biasanya setelah tidur itu dapat inspirasi. Bangun tidur, oh begini. Nah, itu termasuk seperti itu modelnya. Orang-orang yang mati di jalan Allah yang sebelumnya itu ngasih informasi. Begini loh nak, kira-kira begitu. Tapi ya jangan berharap yang ini dulu lah ya, normal-normal saja. Walakil latas urun, artinya tetapi kalian tidak menyadarinya. Sebenarnya orang-orang nabi-nabi, ulama-ulama itu masih memikirkan ini generasinya ya, supaya melanjutkan ya, kira-kira begitu. Kalau dalam kajian lebih luas di dunia Nusantara ini, katanya kan kalau orang itu banyak dosanya kan nggak diterima di akhirat. Nah, ya kira-kira begitulah. Nah, tapi dipakai untuk yang hitam gitu ya, digunakan oleh pihak-pihak yang menyalahgunakan. Tapi kalau yang orang-orang soleh ini katanya ya dia tetap berdakwah. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut.
Jadi gini Pak, orang-orang yang sudah dekat dengan Allah bukan berarti dia nggak akan diuji dengan rasa takut. Akan diuji tetapi sedikit. Jadi normalnya orang hidup itu tidak ada orang yang tidak akan diuji dengan tanpa rasa takut. Mesti ada punya ketakutan. Setiap manusia itu pasti diberikan rasa ketakutan. Entah takut istri, takut siapa, pasti ada. Nah, misalkan kalau suami misalnya garang di luar, takut di rumah misalkan, atau garang di rumah takut di luar dan sebagainya, atau takut dengan orang lain, atau takut dengan apapun, mesti ada. Maka itu bagian dari sisi kemanusiaan. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Sehebat apapun, sedekat apapun kita dengan Allah, pasti akan masih dihadapkan dengan ketakutan-ketakutan meskipun sedikit ya. Walanabluwannakum mana tadi? Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju', dan juga rasa lapar ya, kelaparan. Setiap orang yang sakti pun masih lapar Pak. Apalagi seperti kita semua. Sehebat-hebatnya kita itu kuat nggak lapar berapa hari? Setengah hari. Ya memang kita itu beda ya Pak. Kalau orang dulu itu kan kuat berhari-hari ya. Karena zaman sekarang jadi nggak ada krisis ya. Jadi kita nggak punya contoh yang real ya. Orang sekarang kelaparan itu nggak makan berapa hari. Nggak ada berita kelaparan ya di Indonesia ini ya. Berita di YouTube ya, nggak tahu lah ya. Sebenarnya nanti mestinya di dunia ini masih ada kok orang yang nggak makan berhari-hari gitu. Biasanya orang yang minta itu, saya sudah nggak makan berapa hari? 3 hari ya. 3 hari. 3 hari lagi ya. Ya itulah kadang. Sebenarnya ini artinya ayat ini masih nanti akan bisa terjadi di dunia ini. Bisa jadi ada orang itu nanti diuji dengan kelaparan. Ya wallahu alam ya. Tapi naudzubillah, semoga ndak zaman kita lah, terserah zaman yang lain mungkin ya. Wa naqsi minal amwal, dan hilangnya harta. Setiap orang itu mesti akan mengalami kehilangan hartanya. Terserah sedikit atau banyak, itu mesti akan dialami. Pernah kelaparan, Bapak Ibu di sini ada yang pernah kelaparan? Maksudnya kelaparan itu sampai ngiritnya itu luar biasa Pak, makan sehari sekali gitu. Pernah ya? Berarti kan itu bagian dari hidup Pak. Jadi bagian dari hidup ya. Pernah kehilangan uang Bapak Ibu? Pernah. Ini sudah pasti ya. Kayaknya nggak bisa lepas ya. Setiap orang itu, siapa sih hidup yang nggak pernah kehilangan uang? Baik hilangnya formal atau non formal. Formal itu dipinjam uang nggak balik itu loh Pak maksudnya. Jadi setiap orang itu rata-rata mengalami kehilangan uang secara formal dan non formal. Kalau formal itu minjem tapi nggak balik. Kalau non formal itu memang hilang ya, memang hilang jatuh atau kemana kan gitu ya. Jadi nanti pada istilah saya kehilangan uang secara formal ya. Ya formalnya ketipu atau kebujuk sama opo gitu ya. Dan sebagainya. Wasamarot, dan buah-buahan. Akan terjadi juga setiap orang itu kekurangan buah-buahan, atau bahasa kerennya mungkin apa disebutnya, kurang vitamin, stunting ya. Di sini ya, bil hawaij litahmirunakum batangdur atas birun amla wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira terhadap orang-orang yang sabar. Jadi di dunia ini nggak bakal semuanya terus baik-baik saja, itu nggak bakal. Mesti ada kejadian-kejadian pandemi, misalnya krisis pangan, perang, itu akan terjadi Pak. Mau nggak mau. Makanya jangan berharap dunia ini begini terus, enggak. Makanya kita itu harus selalu waspada, harus sesekali latihan. Latihan apa? Latihan sabar. Latihan sabar. Kalau misalkan naudzubillah ya, naudzubillah, misalkan ada perang, misalkan ada perang nuklir misalnya, terus setiap orang nggak boleh keluar dari rumahnya gara-gara takut kena radiasi nuklir misalnya. Ya itu mesti Bapak Ibu yang biasanya kerjanya di luar kan
stres. Nah, itu kadang-kadang kita sebenarnya sudah mengalami masa pandemi yang cukup melatih kita sabar harusnya ya. Maka harus kita jadikan bahwa orang yang sabar itu nanti akan dibalas oleh Allah, yaitu surga. Alladzina idza asabathum musibah, mereka adalah kunci dari orang yang disebut sabar adalah ketika orang itu kena musibah maka dia mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya dikatakan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dalam tafsir dikatakan inna lillahi, sesungguhnya bagi Allah malakan wa abidan yaf'alu bina ma yasha, punya malaikat dan hamba-hamba yang melakukan apa saja ya. Wa inna ilaihi rajiun, dan kepadaku kata Allah kembali fil akhirah fa yujazina. Wa bil hadis manis tarja'a indal musibah ajrahullahu fiha wa khlufillah alaihi khairan. Barang siapa yang melakukan istirja itu tadi mengucapkan innalillah ketika tertimpa musibah, maka Allah akan memberikan pahala di dalamnya dan Allah mengganti yang lebih baik. Makanya kita itu kalau sedang kehilangan apapun dianjurkan mengucapkan innalillah, kehilangan apapun ya, termasuk yang kecil-kecil ya. Wa fihi anna misbahan nabi sallallahu alaihi wasallam tufi'a wastarja'a faqalat Aisyah inna ma hadza misbah faqala kullu ma asa al mu'min fa huwa musibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengalami mati lampu. Terus Rasul itu innalillah. Kata Aisyah, ini cuman lampu ya Rasul. Nah, kata Rasul, segala sesuatu yang menyakiti orang mukmin atau segala sesuatu yang mengganggu hati orang mukmin itu adalah musibah. Maka kita diajarkan beristirja tadi. Misalnya kesandung, innalillah. Nah, misalnya begitu, dibudayakan. Tapi mungkin di Indonesia ini seperti yang pernah kita sampaikan ya, innalillah itu artinya segala sesuatu itu punyanya Allah ya, makanya harus dikembalikan kepada Allah. Tapi kesannya kalau di Indonesia innalillah itu sakral ya, sakaratul maut misalnya ya, innalillah. Padahal innalillah itu ya untuk menetralisir agar kita sadar bahwa itu semuanya adalah kepunyaan Allah. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang mendapatkan magfirah ya, mir rabbihim dari Tuhan mereka, wa rahmah dan nikmat, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu orang-orang yang mendapat petunjuk ya. Orang-orang kalau sudah terbiasa beristirja, makanya nanti kalau kita bisa memahami itu, insya Allah kita semakin sadar dan semakin mendapat hidayah ya, akhirnya ampunannya semakin banyak. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, sesungguhnya bukit Safa dan bukit Marwa di Mekah itu min sya'airillah, dari tanda-tanda kebesaran Allah, atau i'lamudinihi asluhuma al-qasdu wa ziyarah ya, adalah tanda-tanda agama. Tanda-tanda agamanya Allah itu adalah Safa Marwa ya, inna Safa wal Marwata ya. Fala junaha alaihi ayyatawafa, maka orang-orang yang sedang kesana, sedang pergi ke Mekah, maka tidak dilarang baginya untuk memutarinya, untuk memutari Safa dan Marwa. Ayyatawafa bihima ya, wa mang bi ayyas'a bainahuma sab'an, dengan apa? Dengan cara, kalau disebutnya, kalau memutari Safa Marwah disebutnya sa'i. Saya kira Bapak Ibu yang sudah ke sana sudah merasakan sa'i dari Safa ke Marwah. Kelihatannya nggak jauh, tapi rasanya lumayan ya. Apalagi padahal sebenarnya sudah enak ya Pak zaman sekarang. Bayangkan zaman Nabi itu
panas Pak. Sa'i 7 kali panas. Ya, kalau sekarang sa'i 7 kali dengan kondisi dingin aja masih boleh naik itu mobil golf itu ya. Kalau males mau naik mobil golf saja selesai, nggak sampai 10 menit ya. Itulah saking mudahnya. Fala junaha li tawaffa bima wa man tatawwa, barang siapa apa ini wa bi qiraatin bit tahiyah ya wa tasydid bit ta' maksudnya ilqam bi khairan wa man tatawwa khairan wa innallaha syakirun alim, ataupun dia sedang tatawu ya, mungkin melakukan ibadah-ibadah tambahan, misalnya daripada diem terus kemudian sa'i atau tawaf, itu ada pahalanya. Dikatakan di sini wa Ibni Abbas anna sa'ya ghairu fardhon liman afadahu raf'ul ismin minat takhyir. Jadi sa'i ini kalau misalnya nganggur daripada nggak ngapa-ngapain, ada sa'i itu mendapatkan ampunan dosa kayak ibadah ya. Asalkan sa'inya jangan sambil ngerumpi Pak ya. Jadi orang Indonesia itu kadang-kadang sa'inya digunakan apa dulu itu, ada lagu-lagu lain. Kemarin pernah viral dulu, orang Indonesia tuh baca apa di sa'i yang aneh-aneh itu janganlah ya, sa'i saja. Makanya kadang-kadang sa'i itu lebih baik enggak gerombolan, lebih baik itu sudah 2-3 orang gitu. Kalau semakin banyak itu semakin ribet ngurusin rombongan, biasanya gitu. Makanya kadang-kadang ya itulah, ibadah lebih baiknya kalau memang sudah hafal jalannya, nanti selesai tunggu di sini gitu aja, lebih enak supaya fokus kepada zikirnya ya. Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat. Ayat ini diturunkan kepada orang-orang Yahudi ya. Sesungguhnya orang-orang yang menyimpan dari manusia apa yang diturunkan kepada mereka ya, minal bayyinati, dari penjelasan wal huda dan petunjuk seperti ayat rojam dan sifat-sifat Muhammad, mimba dima bayyanahu linnas, setelah dijelaskan kepada manusia fil kitab, dalam kitab Taurat, ulaika yal'anuhumullah, mereka itu dilaknat oleh Allah, wa yal'anuhumul la'inun, dan dilaknat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang melaknatinya, diantaranya al malaikah wal minun, yaitu malaikat dan orang-orang mu'min, au kulli syai'in bidua alaihim, ataupun segala sesuatu dengan mendoakan mereka dengan kelaknatan. Jadi tidak boleh kitab itu dirahasiakan dari manusia. Makanya Quran ini nggak boleh ada yang menyembunyikan satu ayat pun. Tetapi dahulu atau sampai sekarang mungkin sebagian orang-orang Yahudi itu merahasiakan ayat-ayat yang dijelaskan tentang hukum rajam dan sifat-sifatnya Nabi Muhammad. Nah, hukum rajam itu apa? Hukum rajam itu hukum yang digunakan untuk menghukum pelaku zina muhson. Zina muhson itu apa? Zina yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah, maka hukumannya adalah rajam. Dan itu sejak di Taurat dan kitab-kitab sebelum Quran itu sudah dijelaskan, tetapi mereka menyembunyikan itu karena itu berat. Nah, dalam Al-Quran ada enggak ayat tentang rajam? Dalam Al-Quran kalau ayat tentang rajam tidak ada, tetapi dalam Islam hukum tidak hanya dari Quran, tetapi ada dari hadis Nabi. Dalam hadis Nabi sudah banyak penjelasan tentang rajam. Nah, soal sekarang di mana negara yang praktek rajam? Nah, nanti silahkan dicari, ada yang mengimplementasikan atau tidak. Nah, Yahudi juga nampaknya enggak implementasi, Nasrani juga enggak tahu sekarang kira-kira masih ada enggak ya, nanti silahkan diteliti ya. Rajam itu dulu alat untuk bertobat bagi orang-orang yang berzina secara muhson, maka tobatnya harus mati dengan cara dirajam. Kenapa kok dengan cara dirajam? Rajam itu adalah mematikan seseorang dengan cara yang lembut. Jadi kalau pakai batu besar langsung mati sekali Pak. Nah, tapi kalau rajam itu batunya kecil-kecil, jadi orang itu mati secara soft
soft killing, soft killing, apa bahasanya ya? Soft killing, Pak, bukan soft skill tapi soft killing, membunuh secara halus. Jadi supaya yang dibunuh itu nggak terlalu sakit. Kira-kira nggak tahu lah ya, masa. Tapi sekarang dulu sih sakit juga ya, iya sih. Maksudnya tapi nggak sesakit kalau batu gede. Kalau batunya bola kasti itu udah ngeri mungkin ya. Tapi jangan praktek lah Bapak Ibu. Bayangin saja ya. Kita kalau dilemparin batu-batu kecil, ya kayak mungkin kalau kecil kan kayak pasir ya, dilemparin pasir. Ya, kalau mau nyoba coba pas ada orang lempar jumroh itu jadi jumrohnya ya. Itu ya lama-lama mati juga. Jadi kesakitan kecil tapi terus menerus itu mematikan orang. Dulu itu ada nggak tahu cerita ini benar atau tidak, di Indonesia ini zaman era kemerdekaan ada itu orang sakti-sakti nggak bisa dibunuh dengan ditembak nggak mati, ini nggak mati. Tapi ternyata dengan logika yang sederhana itu ada orang menemukan caranya. Dia orangnya diikat, dipalu tiap rutin malunya, mati juga. Entah matinya karena kelaparan. Itu kan kadang itu orang sakti pun kalau nggak makan ternyata mati juga. Pokoknya sebenarnya kesaktian itu mesti ada celahnya, Pak. Makanya ada makan siang makanya ya itu makanya ya. Jadi kira-kira begitulah ya. Nanti jadi nggak ada orang sakti yang tidak ada celahnya, itu nggak ada. Pokoknya orang sakti itu mesti ada celah ininya. Kalau ketangkep diikat nggak dikasih makan seminggu ya tetap mati. Apalagi dipukulin tiap 1 jam, dipukul dadak pukul. Ada orang itu ditempelin nggak apa-apa, Pak. Pernah ketemu nggak orang yang ditempelin, dikeroyok terus biasa saja? Saya pernah dapat videonya itu. Tapi bukan orang baik ya, maksudnya orang lagi bobol rumah orang, ketangkep, dipukulin orang itu biasa, nggak ada apa-apa, saking saktinya. Makanya. Tapi itu kalau nggak dikasih makan ya mati juga, Pak, diikat. Jadi ya itulah ya. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Ilal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertobat. Ilal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertobat ya. Wa aslahu, dan memperbaiki perbuatan mereka. Wa bayyanu, dan menjelaskan apa yang disimpan oleh mereka. Fa ulaika atubu alaihim, maka orang-orang itu aku tobati, aku maafkan, kata Allah. Wa ana tawwabur rahim, dan aku, kata Allah, adalah zat yang maha memberikan pengampunan dan maha rahim, maha welas asih kepada orang-orang yang mukmin. Artinya gini, orang itu kalau habis melakukan kesalahan segeralah bertobat, karena Allah itu maha menerima tobat. Jadi orang itu kalau sudah mau bertobat artinya Allah menerima tobatnya. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wa matu, dan mati, wahum kuffar, dalam keadaan kafir, ulaika alaihim laknatullah, maka bagi mereka adalah laknatnya Allah, wal malaikah, dan malaikat, wan nasi, dan manusia ajmain semuanya. Hum mustahiquna dzalika fid dunya wal akhirah, mereka itu layak mendapatkan laknat di dunia dan di akhirat. Wan nasi, dan manusia. Kila amun wa kila al mu'minun ya. Ada yang mengatakan ini umum, ada yang mengatakan ini nas ini adalah orang-orang mukmin. Khalidina fiha, maka abadi mereka di dalam kelaknatan itu. Laknat ini bisa juga diartikan neraka ya. La yukhaffafu anhum, tidak diringankan dari mereka al adab, tidak diringankan bagi mereka adabnya. Walahum yungdorun, dan tidak akan direspon dan tidak akan dilihat mereka di akhirat nanti, artinya akan dicuekin di akhirat. Jadi kadang-kadang orang itu yang kafir nanti di akhirat itu dia ngomong apapun nggak ditangkepin.
ngomong ke panitia itu nggak direspon. Ini panitia akhirat ya Pak ya, tolong itu cuek. Jadi orang itu nanti kalau sudah kelasnya kafir itu sudah nggak dianggap ada. Ngeri Pak kalau sudah. Kalau orang mukmin masih ada apa bro? Kan gitu paling enggak. Aku kok di neraka, tunggu ya. Kan gitu. Masih direspon. Kalau nggak direspon sama sekali itu sakitnya tuh luar biasa Pak. Wa nazala lama qalu siflana rabbuk, dan ayat selanjutnya turun atas permintaan orang-orang yang di situ ya. Coba sebutkan ciri-ciri Tuhanmu. Lalu Allah menurunkan wahyu, wa ilahukum ilahu wahid, Tuhan kalian yang layak disembah adalah Tuhan yang esa. La nadir lahu fidatihi wala fi sifatihi, la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Jadi ketika Nabi Muhammad ditanya, coba sebutkan Tuhanmu itu sifatnya kayak apa, maka kemudian Allah mengajari Nabi Muhammad, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Jadi Tuhan adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang tidak terbentuk dari beberapa bagian ya, Tuhan yang utuh esa. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia. Ar-Rahman, zat yang banyak memberikan kasih sayang, dan Rahim, maha pengasih. Demikian Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya pada kajian kita hari ini. Semoga kita semuanya menjadikan diri kita orang-orang yang semakin beriman dan bertakwa kepada Allah. Terima kasih. Hadanallahu wa yakum wa lakum minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.